Ketika kamu harus merelakan seseorang untuk pergi dari dunia ini karena memang sudah tidak ada lagi harapan, itu pesimis atau justru itu realistis? Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di sini. Yes, kita akan membahas sebuah topik yang seru di hari ini. Sebuah topik seperti judul dari video ini. Apakah kamu yakin bahwa kamu ini pesimis? Jangan-jangan selama ini diri kamu adalah orang yang realistis, tapi salah dianggap sebagai orang yang seolah-olah pesimis. Nah, kali ini kita akan ngebahas itu, teman-teman. Jadi, kamu beruntung banget menemukan video ini bagaimanapun ceritanya. Tolong kamu dengarkan santai aja menggunakan headset sambil kamu tetap melakukan apapun. Atau dengarkan saya dengan loudspeaker seperti biasa. Biarkan saya berbicara sendiri menemani hidup kamu yang sedang penuh dengan kesibukan. Ini ilmu daging. Coba kamu resapi, dan yang penting, apakah ini benar atau tidak? Share di komentar menurut kamu. Sekarang langsung aja yuk, kita bahas sebuah ilmu ini tanpa basa-basi sama sekali. Jadi gini teman-teman, kamu tahu nggak, di dalam hidup kamu sebenarnya banyak hal yang salah daripada benernya. Loh, kok Mas Aryan sok tahu? Tahu dari mana Mas? Kita kan ketemu aja belum, kenal aja baru gitu ya. Enggak. Setiap kali orang yang dituntun oleh Tuhan kepada video saya, terutama video ini loh ya, itu adalah orang yang memang butuh ditolong. Kalau nggak percaya, coba lihat diri kamu deh. Lihat diri kamu sekarang. Sadar nggak kalau ini bukan kebetulan sama sekali? Ada nggak sebuah pertanyaan di dalam diri yang pas banget dengan judul video ini? Nah sekarang, kalau sampai sini kamu ngerasa ini pas banget, boleh dong saya berkata bahwa selama ini juga dalam hidup kamu banyak hal yang salah daripada benarnya. Nah cuman santai, saya tidak akan menghakimi kamu, diri kamu adalah sahabat saya pun pernah di posisi kamu dan itu normal. Salahnya ini yang kita perbaiki bareng-bareng. Oke, mau ya? Yang pertama dulu nih, ini juga paling penting. Kesalahan pertama kamu sebagai sahabat saya yang spesial adalah satu yang paling penting. Apa itu Mas? Diri kamu selalu percaya ucapan orang ketika orang itu berkata bahwa kamu pesimis padahal enggak. Sehingga yang terjadi berikutnya apa? Kamu nurut aja gitu loh untuk mengikuti kata orang sampai akhirnya orang itu, siapapun dia atau mereka, membawa kamu kepada jurang kehidupan yang boro-boro bikin masalahmu kelar, tapi malah justru bikin masalah kamu tambah besar selama ini. Bener nggak? Kalau bener dan kamu punya cerita yang relate banget, share di komentar. Nanti saya baca, saya berikan hati. Silakan. Nah sekarang sambil kamu share, sambil kamu kasih jempol ke atas video ini, saya ingin menjelaskan dulu ini yang pertama adalah biang kerok masalah dalam hidup kamu dan kenapa itu jadi biang kerok. Apapun yang dikatakan orang lain tentang kamu, itu adalah salah semua. Tahu nggak kenapa? Karena yang paling ngerti dirimu ya diri kamu sendiri. Saya ulangi, yang paling ngerti diri kita, yang paling paham diri kamu, itu adalah diri kamu sendiri. Gak peduli sedekat apapun orang yang ngasih solusi sama kamu, gak peduli sehebat apapun orang yang ada di samping kamu, kalau dia memberikan kamu sebuah hal yang bersifat menghakimi, dia sok tahu. Karena sebaik-baiknya sahabat, itu adalah sahabat yang seperti saya ini kepada kamu. Saya tidak menghakimi, tapi saya memahami kamu bahwa kamu dan yang lain berbeda. Apa yang menurut orang lain benar, belum tentu menurut kamu benar. Betul? Nah begitu juga dengan kamu kemarin. Diri kamu sering banget dianggap sebagai orang yang pesimis. Padahal kamu bisa jadi bukan orang yang pesimis lagi, tapi orang yang realistis. Nah sekarang, ini yang paling kamu tunggu. Mas, tadi kan di bagian depan Mas Aryan bagus tuh mengatakan bahwa apakah ini hal yang pesimis atau realistis. Contohnya tuh gimana sih Mas? Hal yang sebenarnya bukan pesimis, tapi dianggap sebuah hal yang pesimis gitu loh. Apa bedanya sebuah perasaan yang negatif, yaitu pesimis, dengan realistis Mas? Tolong berikan contoh. Oke, saya kasih contoh, tolong jawab dalam hati aja. Dari sini, saya bisa tahu rapor kehidupan kamu, apakah benar kamu orang yang pesimis, atau kamu jangan-jangan adalah orang realistis yang selalu dianggap pesimis. Siap ya? Yang pertama, ini contoh kasus. Ada seseorang yang kamu sayang banget. Orang itu sedang dalam kondisi kritis di rumah sakit. Bayangkan begitu.
Dokter sudah berusaha semampu mereka untuk tetap mempertahankan orang itu. Dan singkat cerita, bisa. Orang yang kamu sayang ini bisa dipertahankan hidup, tapi dengan syarat beliau harus dipasang alat-alat medis untuk bisa hidup. Sampai pada suatu ketika, ada orang di samping kamu berkata begini, sepertinya kamu harus merelakan deh kepergian dari orang itu, karena orang itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Daripada dia tersiksa, lebih baik diikhlaskan saja untuk pergi dengan cara melepas alat-alat medis tadi. Nah, sekarang saya mau tanya sama kamu. Menurut kamu, orang yang di samping kamu ini, yang berkata barusan seperti ini, itu orang yang pesimis atau realistis, dan kenapa? Jawab. Silakan dijawab. Orang ini yang barusan ngomong seperti ini, itu pesimis atau realistis? Kalau saya tanya begini ke orang yang saya ajak ngobrol dan dia berkata jujur, orang ini seperti orang yang pesimis, Mas. Kenapa? Karena kan sebenarnya kuasa Tuhan itu besar. Betul. Berarti boleh dong saya berharap terus. Boleh nggak teman-teman? Boleh. Justru berharap sama Tuhan itu harus dan wajib. Cuman berharap sama Tuhan itu justru harus tahu bahwa Tuhan lebih memahami apa yang terbaik buat ciptaannya. Setuju nggak? Kita pakai contoh yang sama tadi. Ada orang yang kamu sayang banget, beliau dalam keadaan kritis. Kalau dipasangin alat terus, bisa hidup tapi tidak berdaya. Orang tadi di sampingmu berkata, kalau kamu sayang dia, biarkan dia pergi dengan melepas alat-alat itu. Menurut kamu, itu sebuah hal yang pesimis. Padahal itu realistis dan itu yang benar. Kita berharap sama Tuhan harus, tapi Tuhan lebih tahu yang terbaik. Dan yang terbaik itu adalah sesuatu yang belum tentu kita mau. Itu dia kata kuncinya. Yang terbaik itu belum tentu yang kamu mau. Saya ulangi, yang terbaik itu belum tentu yang sebenarnya kita mau di saat itu. Setuju atau tidak sampai sini, renungkan. Gimana? Contoh kasus ini sudah cukup membuka kamu? Belum dong. Itu belum ada apa-apanya dibandingin contoh yang berikut ini. Diri kamu nih adalah orang yang sudah cukup umur untuk menikah. Di usia ini kamu berharap banget ketemu sama sesosok yang ideal lah ya untuk dijadikan pasangan. Karena kamu orang baik, kamu berdoa sama Tuhanmu. Minta agar jodoh yang terbaik datang ke dalam hidup kamu. Nah, tiba-tiba di waktu yang tidak diduga, kamu dikenalkan dengan seseorang yang menurut kamu ini orang top banget nih. Bener-bener dari atas sampai bawah orang itu sesuai dengan apa yang kamu doakan sama Tuhan. Wah, singkat cerita, bener dia pun juga suka sama kamu. Sukanya suka banget malah. Dan kamu pun ngerasa diri kamu berbunga-bunga. Jatuh cinta itu luar biasa rasanya, apalagi ketika cinta bersambut. Itu kamu bukan? Kayak kamu kemarin ya. Wah, rasanya tahu gimana ya? Rasain lagi deh. Indah banget. Tiba-tiba, beberapa waktu kemudian, dia melakukan hal yang membuat kamu kaget bukan main. Hal itu adalah dia membohongi kamu berulang-ulang kali. Dia menyelingkuhi kamu secara terang-terangan. Dan yang paling menyedihkan, dia menyuruh kamu berbuat perbuatan yang sebenarnya belum waktunya. Di saat itu, bagaimana perasaan kamu? Kecewa? Marah? Kaget? Atau campuran keduanya? Di saat itu tiba-tiba kamu ketemu sama orang. Orang itu anggap aja saya gitu ya. Kamu ketemu di jalan, kita ngobrol. Kamu ngobrol sama saya. Dan udah tahu dong kira-kira jawaban saya apa kalau kamu di posisi itu. Apa jawaban saya? Betul. Saya berkata kepada kamu, tinggalkan orang itu. Orang itu bukanlah orang yang pas untuk diri kamu. Nah sekarang sampai sini jujur. Menurut kamu, si Aryan Surya yang ketemu kamu di jalan, yang kamu ajak ngobrol nih, ngasih jawaban seperti ini, dia realistis atau pesimis?
Mungkin kamu akan berkata, pesimis mas, kenapa? Kan masih bisa dikasih kesempatan mas. Orang tuh bisa berubah mas. Kasih dong kesempatan. Kenapa kok pesimis banget sih mas? Gitu ya? Jujur deh. Pasti kamu pernah kan ngomong kayak gitu? Jujur. Gak apa-apa, kita sama-sama belajar. Menurut kamu, ceritanya saya adalah orang yang pesimis dalam hal ini. Padahal sebenarnya begini. Orang bisa berubah nggak teman-teman? Bisa, betul bisa berubah. Tapi orang bisa berubah tidak karena diri kamu. Saya ulangi, orang bisa berubah nggak? Bisa bener kamu 100 deh untuk diri kamu. Tapi kabar buruknya, orang tidak bisa berubah karena kamu. Untuk bisa berubah, orang itu butuh dirinya sendiri yang mau untuk berubah. Sampai sini setuju atau tidak? Renungkan. Loh iya kan? Gak usah jauh-jauh, kita gak usah cari contoh di luar sana. Lihat diri kita sendiri, lihat diri kamu sendiri sebagai sahabat saya, coba. Diri kamu sendiri emang mau dirubah sama orang lain? Mau? Mana buktinya? Langsung berubah? Enggak kan? Butuh waktu kan? Gak usah jauh-jauh deh kalau kamu udah nonton banyak konten saya di Pagar Kehidupan. Berapa banyak sih yang kamu lakukan? Dan berapa banyak yang cuman kamu dengarkan? Kenapa kamu tidak mau praktek? Karena di saat itu kamu ngerasa belum waktunya saya untuk praktek. Walaupun saya di video sudah nyuruh kamu praktek, tapi kamu belum waktunya untuk praktek. Ya sudah, kamu merasa aku belum waktunya untuk praktek, ntar aja. Itu contoh. Diri kamu gak bisa dirubah sama saya. Kamu pun tidak bisa merubah orang lain yang berperilaku buruk sama kamu. Jadi si Aryan Surya tadi yang ketemu kamu di jalan, itu realistis atau pesimis? Jawab. Realistis. Diri kita selama ini jadi sial terus karena gak bisa bedain mana sisi pesimis dan mana sisi realistis. Bisa jadi selama ini sadar gak sih diri kamu kebolak-balik, kebalik-bolak. Orang yang realistis kamu bilang pesimis sehingga sarannya diabaikan. Sementara orang yang pesimis kamu dengerin seolah-olah dia realistis. Nah sekarang di bagian akhir ini saya ingin ngasih petunjuk kepada kamu. Mas, ini bagus nih, saya suka nih kontennya nih. Tolong kasih contoh. Kalau orang yang bener-bener pesimis tuh ciri khasnya apa sih mas? Tadi sih saya ngerti, itu contoh-contoh realistis keren. Tapi kalau yang pesimis ada ciri khasnya nggak? Ada. Tahu nggak ciri khasnya apa? Pesimis itu adalah orang yang belum mencoba, tapi udah mikir terlalu jauh. Saya ulangi, pesimis itu orang yang baru nyoba dikit atau bahkan belum nyoba sama sekali, tapi mikirnya udah sampai ujung. Itu namanya pesimis tuh. Contohnya begini. Aku tidak mau mencoba untuk buka usaha. Kenapa? Karena nanti aku pasti gagal. Dicoba juga belum, tahu dari mana. Tapi beda kalau sama orang yang begini, konteksnya sama. Dia udah buka bisnis, tiba-tiba bisnisnya turun. Dia lakukan semua usaha dulu nih sampai mentok, termasuk berdoa. Tiba-tiba bisnisnya tetap tidak menghasilkan keuntungan. Kalau diterusin, bahaya, keuangan keluarganya bakal kena musibah karena bakal jadi tidak ada uang yang tersisa. Nah, di saat dia sudah mencoba mentok, kemudian dia memutuskan untuk berhenti, itu realistis atau pesimis? Jawab. Realistis, karena dia udah usaha mentok dulu. Ada bukti datanya, ada fakta di depan matanya, baru dia mengambil keputusan. Itu namanya realistis. Jelas ya? Jadi bedanya sederhananya gini loh teman-teman. Kalau kamu pesimis, itu ciri khasnya kamu baru ngelakuin dikit, tapi udah mikirnya jauh. Kamu belum ngelakuin apa-apa, udah mikirnya jauh tuh pesimis. Tapi kalau kamu udah ada bukti, udah ada fakta, udah melakukan segala daya dan upaya termasuk berdoa tetap nggak bisa, mundur. Tinggalin, tutup, bungkus. Itu namanya realistis, bukan pesimis. Dan orang yang realistis ini loh yang akan mengundang keberuntungan dalam hidupnya. Kenapa? Karena di saat dia realistis, dia tidak membuang-buang waktunya pada orang yang salah, pada kerjaan yang salah, pada hal yang salah. Setuju atau setuju sampai sini? Renungkan.
Itu dia teman-teman. Apa yang bisa saya bagikan di video ini emas banget. Jadi tolong kamu save video ini ke dalam playlist kamu. Klik jempol ke atasnya. Dan kalau kamu setuju 100% dengan ini semua, katakan di komentar, terima kasih mas, ini saya banget, saya bersyukur. Karena tulisan kamu itu yang akan kembali kepada kamu sebagai energi positif. Karena kamu bersyukur. Terima kasih ya. Kalau kamu pengen curhat dengan saya, ada caranya di deskripsi, bisa kamu lihat. Kalau kamu suka dengan ini semua dan pengen membeli audio afirmasi saya, ada di deskripsi juga. Tapi ingat, supaya dapat harga murah, pakai kode aku sudah bahagia. Ingat ya, aku sudah bahagia, gak pakai spasi. Lihat deskripsi dulu, lihat yang kamu cari, disentuh aja. Itu semua emas banget, seemas video ini. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Aku memilih untuk tenang, bukan menang. Terima kasih, Pagar Kehidupan.